Assalamualaikum. Good morning, sayang. Sudah sarapan semua? Ya, alhamdulillah. Mem Dinar sehat, anak-anak juga sehat ya? Ya, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tema 7, subtema 3 yaitu tanaman di sekitarku. Oke, are you ready? Good. Ya, sayang, coba anak-anak pagi ini udara terasa segar. Tanaman tumbuh subur menyejukkan suasana. Anak-anak keluar rumah nak. Rumput hijau terhampar, angin pun sepoi-sepoi menggerakkan dedaunan. Tuhan menganugerahkan alam yang asri untuk dimanfaatkan manusia. Untuk itu kita harus mensyukuri anugerah Tuhan. Ya sayang ya. Jadi anak-anak harus tetap semangat belajarnya walaupun di rumah karena kalian sebentar lagi akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Tema 7 dihabiskan, kemudian ke tema 8 dan harus keep the spirit, tetap bersemangat. Untuk itu kita akan belajar lebih lanjut tentang apa saja bagian-bagian tanaman dan apa saja macam-macam tanaman. Semangat ya! Di sini Mem Dinar memberikan beberapa contoh jenis tanaman. Yaitu di situ ada apa saja. Ya, ada keterangannya di bawahnya nak. Kuping gajah ya, seperti telinganya gajah ya. Itu lagi yang banyak mama-mama kalian tanam di rumah ya. Ada ya? Ya, ada lidah mertua. Kemudian ada monstera. Kemudian ada keladiping ya. Sungguh cantik. Tugas kalian adalah menyiramnya. Memberi minum dengan cara disiram. Kemudian diberi makan dengan cara ya memberi pupuk ya. Jadi anak-anak harus merawat dan cinta terhadap lingkungan. Coba sekarang dilihat nak, di situ sudah sangat cantik ya pemandangannya ya. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan. Ya, jadi dilihat tanaman hias di pekarangan rumah. Wah, indah sekali ya, membuat suasana lebih indah dan alami. Tanaman di sekitar kita memiliki banyak manfaat. Di antaranya dapat menyegarkan pikiran, menyejukkan hati, menenangkan mata, serta merelaksasi diri atau membuat kita lebih tenang. Manfaat tanaman dapat dirasakan oleh semua. Sejuk ya kalau rumah kita seperti ini. Kali ini kita akan mengenal bagian-bagian tubuh tumbuhan. Terdiri dari apa saja kah? Ya, kita mulai dari yang paling pertama, yaitu anak-anak lihat gambarnya ya. Di paling bawah sendiri ada yang namanya akar. Ya nak? Anak-anak sambil melihat gambar, Ibu kasih keterangan di situ. Tulisannya akar keterangannya ya. Itu adalah bagian tubuh tumbuhan yang paling bawah. Akar gunanya untuk menyerap air, ya. Kemudian setelah akar yang kedua adalah batang. Nah, yang warnanya coklat sayang, itu adalah namanya batang, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah daun, ya. Nah, untuk memudahkan kalian, Mem Dinar berikan contoh gambar dan keterangannya. Kemudian yang keempat apa sayang? Benar, bunga. Ya. Dan yang kelima, buah. Ya. Ada tanaman yang berbuah, ada yang tidak. Kemudian di dalam buah ada biji. Jadi kalau Mem Dinar sebutkan bagian tubuh tumbuhan terdiri dari apa saja? Anak-anak sebutkan 6. Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji.
Nah, Mem Dinar sudah sediakan di situ ada bagian-bagian tanaman berdasarkan gambar. Ada yang tanaman di situ daun, kemudian tangkai daun, umbi-umbian, kemudian biji, ada bunga, buah, dan batang. Dilihat, Nak. Nah, kita mulai dari yang daun ya. Nah, di situ ada daun pakcoy, kemudian daun apa saja, Nak, itu, Nak? Ya, tangkai daun, contohnya seledri. Kemudian umbi lapis, yaitu umbi-umbian bawang merah. Nah, kacang merah itu termasuk biji. Kalau wortel termasuk apa? Umbi. Umbi itu tempatnya di bawah ya, Nak ya, di tanah. Nah, dekatnya akar-akaran. Nah, itu umbi namanya, Nak. Jadi di bawah. Kemudian bunga, contohnya kembang kol. Kalau tomat termasuk buah, betul. Kemudian asparagus termasuk batang ya. Kalau tebu termasuk apa sayang? Ya benar, batang. Kemudian kalau mangga, buah. Kalau kedelai, biji. Ya, anak-anak harus tahu bagian-bagian tanaman. Apakah kalian suka berkebun? Suka nggak nak kalian berkebun? Ya, berkebun itu membuat udara di sekitar kita sejuk. Berkebun juga menanam tanaman yang bermanfaat. Tanaman dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya tanaman sayuran dan buah-buahan. Ya sayang ya, anak-anak pasti senang ya kalau melihat banyak tanaman. Segar udaranya, kemudian cara merawat tanaman pun kalian harus pahami ya. Disiram setiap hari, kemudian diberi pupuk agar tanamannya tumbuh subur. Nah, di situ ada contoh gambar. Ada tanamannya yang tidak pernah disiram, lupa menyiramnya, atau tidak diberi pupuk. Akhirnya tanamannya layu dan lama-lama mati. Kasihan ya, karena tanaman itu adalah salah satu juga makhluk ciptaannya Tuhan ya. Jadi kalian harus merawatnya. Kemudian anak-anak juga harus tahu apa saja kegunaan ataupun tumbuhan merupakan sumber manfaat bagi manusia. Nah, tumbuhan juga menghasilkan karbohidrat, protein, vitamin, serat, lemak ya. Nah, jadi anak-anak harus tahu cara merawat tanaman seperti contoh yang Ibu sediakan ya. And then exercise-nya sayang, textbook 7 page-nya sudah tertulis ya di situ ya. Nanti don't forget send to GC, Mem Dinar tunggu ya sayang ya. Semangat, semangat, semangat my student ya.